Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Pak Jimmy. Dan kali ini Pak Jimmy akan melanjutkan mengenai pembahasan soal-soal ujian sekolah bagian yang kedua. Setelah di bagian 1 kita sudah membahas 20 soal, berikutnya akan saya lanjutkan ke 20 soal di bagian kedua. Mari kita simak pembahasan soal-soal kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita bahas selanjutan pembahasan soal contoh soal ujian sekolah di bagian 2. Kita akan membahas 20 nomor berikutnya, yaitu nomor pertama 21 adalah soal yang berkaitan dengan mencari persamaan garis yang melalui titik 2,7 dan tegak lurus dengan persamaan garis yang diketahui yaitu 4x kurangi 3y ditambah 12 sama dengan 0. Untuk mengerjakan ini, maka langkah pertama kita cari dulu gradien dari garis yang diketahui, yaitu gradien 4x kurangi 3y plus 12 sama dengan 0 ini adalah gradiennya ya. Kalau ada rumus AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, kita menggunakan rumus min A per B. Nah, jadi rumus min A per B ini A-nya adalah koefisien dari X, B-nya koefisien dari Y. Maka M-nya adalah ketemu. Di sini pakai min, maka A-nya adalah 4, B-nya min 3, maka min ketemu min menjadi plus 4 per 3. Jadi ini gradien pertama, gradien garis yang diketahui. Langkah berikutnya, karena soalnya adalah tegak lurus, nah berarti karena tegak lurus, maka kita cari gradien yang tegak lurus dengan garis yang diketahui, yaitu sebagai M2. Nah, karena tegak lurus ini berarti rumusnya adalah lawan kebalikan. Jadi lawan kebalikan berarti kalau plus lawannya min, kebalikannya 4 per 3 menjadi 3 per 4. Ini adalah gradien garis yang nanti akan kita gunakan untuk mencari jawabannya mana. Kemudian kita gunakan rumusnya yaitu Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Nah, M-nya kita gunakan adalah M2. Jadi kita gunakan M2 karena gradien garis yang ditanya. Kemudian titik X1, Y1 kita ambil titik yang dilalui. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Kita masukkan berarti Y kurang Y1-nya min 7 menjadi plus 7 sama dengan min 3 per 4 kali X dikurangi 2. Karena ada penyebut 4, maka semua bagian ini langsung kita kalikan dengan 4. 4 yang menyebar di ruas kiri menjadi 4Y plus 28 sama dengan kecoret dengan ruas kanan, sehingga min 3 masuk, min 3X ditambah 6. Kita kumpulkan X-nya di sebelah kiri, maka menjadi 3X ditambah 4Y. Kemudian yang 28 kita pindah ruas sebelah kiri, 6 kurangi 28. Jadi 3X ditambah 4Y sama dengan min 22. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor berikutnya adalah persamaan linear dua variabel penerapannya. Di sini ada kendaraan yang diparkir, ada 75 kendaraan, kemudian kalau dihitung rodanya ada 210. Biaya parkirnya mobilnya 5.000, kemudian motornya adalah 2.000. Kita misalkan yang X itu adalah mobil, kemudian yang Y itu adalah banyak motor. Nah, maka persamaan pertama adalah persamaan mengenai banyak kendaraan yang diparkir. Berarti X ditambah Y itu adalah 75. Kemudian yang kedua adalah persamaan banyak roda. Kalau mobil itu rodanya 4, berarti 4X ditambah motor rodanya 2Y itu sama dengan 210. Kita selesaikan, kita eliminasi, tapi kita selesaikan dulu, kita samakan dulu ya. Misalkan kita akan menghilangkan X, kita mendengan Y ya, yang atas kita kali 2, yang bawah kali 1, berarti adalah 2X ditambah 2Y ini 150. Kemudian yang bawah tetap 4X plus 2Y sama dengan 210. Ini kita kurangkan, maka kalau kita kurangkan 2-nya habis, ini min 2X sama dengan min 60, berarti X-nya adalah 30. Berarti kendaraan mobilnya ada 30 mobil.
Kemudian kita cari yang motor. Jumlah yang diparkirkan ada 75. Berarti nanti yang motornya Y-nya adalah 75 kurangi 30. Berarti 45 motor. Selanjutnya untuk yang diperoleh pendapatan parkirnya untuk mobil ini adalah 5.000. Berarti nanti adalah 5.000 ini dikalikan dengan 30, yaitu Rp150.000. Kemudian yang motor adalah 2.000. Berarti 45 kali 2.000, yaitu sama dengan 90.000. Kalau kita total, yaitu yang pendapatan pertama dengan yang kedua 150 ditambah 90, yaitu Rp240.000. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 23, mencari koordinat titik balik dari fungsi kuadrat yang diketahui fx sama dengan x kurang 5 kalikan x plus 9. Jadi mencari koordinat titik balik ini ada rumus, yaitu rumusnya adalah min b per 2a, yaitu b kuadrat dikurangi 4ac ini sebagai diskriminan per min 4a. Jadi untuk mencari ini, maka kita harus mencari koefisien A, B, C ya. Nilai A, B, C-nya itu berapa dari fungsi kuadratnya. Jadi fx-nya ini kalau kita kalikan, maka x kuadrat plus 9x min 5x min 45. Berarti x kuadrat plus 4x min 45. Berarti A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 5. Kita masukkan di sini, berarti min B, maka min 4 per 2 kali 1, B kuadratnya adalah 4 kuadrat min 4 kali A nya adalah 1, C nya adalah min 45 per min 4 kalikan 1. Maka hasilnya adalah min 4 dibagi 2, berarti min 2 ini adalah 16 ditambah 180 dibagi min 4. Hasilnya adalah min 2, 196 dibagi min 4, yaitu jawabannya min 2,1496 bagi 4 adalah min 49. Berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 24 adalah penerapan Pythagoras. Jadi ada seorang yang berada di mercusuar dengan tingginya 24 meter melihat kapal A dan kapal B dengan jarak pandangnya 30 meter dan 40 meter. Yang ditanya adalah jarak kapal A dan B. Ini kita gambar dulu ya, sketsanya ini misalkan adalah suatu mercusuar di pinggir pantai, kemudian ini adalah lautan, kemudian ada dua kapal, kapal A dan kapal B. Ini kapal A dan kapal B. Kemudian ada orang yang di atas ini ya, ini misalnya orangnya, ini orangnya saya misalkan titik P ya. Kemudian orang ini melihat kapal A dengan jarak pandang 30 meter, kapal B dengan jarak pandang 40 meter. Kita misalkan yang dasarnya ini adalah O, maka ini membentuk segitiga siku-siku yang siku-sikunya di O. Untuk menyelesaikan ini berarti kita menggunakan Pythagoras, tapi kita gunakan triple Pythagoras dasar. Jadi untuk menyelesaikan ini triple Pythagoras dasar itu ada 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13 ya, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ini yang sering keluar, nanti anak-anak bisa dihafalkan. Ini adalah dasarnya, nanti berlaku kelipatannya. Jadi untuk menyelesaikan ini nanti kita mencari panjang OA dulu berapa, OB dulu berapa. Yang dicari adalah panjang AB. Tingginya menara 24 meter. Sekarang kita perhatikan dari segitiga POA. Nah, POA ini kita cari panjang OA, maka ada 3 bilangan dari segitiga itu, ada OA, terus 24, terus kalau kemudian 30. Ini kita sederhanakan seperti mencari FEB. Kita bagi 6, berarti 24 bagi 6, 4, ini 5. Maka yang OA ini adalah 3 dari triple yang pertama nih. Nah,
Jadi kesimpulannya, maka panjang OA ini adalah 3 dikalikan 6, 18 meter. Kemudian yang kedua adalah segitiga POB. Yang dicari adalah OB. Ada OB, kemudian ada 24, ada 30. Ini kita bagi 8. 24 bagi 8, 3. Ini 40 ya. 40 bagi 8 adalah 5, maka yang OB-nya adalah 4. Berarti kesimpulannya adalah OB-nya itu 4 dikalikan 8, 32 meter. Jadi maka jarak AB, jarak AB ini bisa kita peroleh dengan mengurangkan OB dikurangi OA. Berarti 32 dikurangi 18 adalah 14 meter. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 25, mencari besar sudut Y. Jadi untuk menyelesaikan ini kita perhatikan sudut 3x kurangi 84 sama x ini adalah sudut yang sama besar, namanya luar berseberangan. Karena sama berarti kita samakan. Jadi 3x kurangi 84 itu sama dengan x. X nya kita kelompokkan di ruas kiri, 3x dikurangi x min 84 jadi 84 di sebelah kanan adalah 2x sama dengan 84, berarti x nya adalah 84 dibagi 2 yaitu 42 derajat. Jadi x nya 42 derajat, yang dicari y nya. Karena di sini itu 42, berarti nilai sudut ini adalah bangun jajar ginjang yang sebelah kanan, ini jajar ginjang. Berarti nanti sudut y itu berhadapan dengan di atasnya ini. Sudut y berarti ini juga y. Y sama x ini berpelurus. Berarti y itu adalah berpelurus dengan x, maka sudut y nya bisa diperoleh 180 derajat dikurangi 42 derajat, yaitu sama dengan 138 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya yang nomor 26, kita akan mencari luas darah yang diasir. Jadi yang diasir ini apabila diketahui yang tidak diasir 529. Jadi ada bangun 1 dan bangun 2 yang bertemu di bagian yang diarsir. Bangun 1 adalah persegi panjang, ini kita cari luasnya panjang kali lebar, berarti 20 dikalikan 18 adalah 360 cm persegi. Kemudian luas 2 adalah bangun persegi, sisi kali sisi, 17 kali 17 adalah 289 cm persegi. Untuk menyelesaikan ini, kalian bisa menggunakan rumus bahwa luas yang tidak diarsir atau yang berwarna putih itu bisa diperoleh dari menjumlahkan luas 1 ditambah luas 2 kemudian dikurangi 2 kali luas yang diarsir. Kenapa kok dikalikan 2? Karena yang diarsir ini terhitung 2 kali karena tumpuk. Jadi dari rumus ini maka bisa kita gunakan untuk mencari luas yang diarsir. Kalau gini kita pindah luas, berarti luas yang diarsir itu bisa kita peroleh bahwa luas 1 ditambah luas 2 dikurangi luas yang tidak diarsir, kemudian kita bagi 2. Nah, kenapa kok dibagi 2? Nah, karena tadi rumusnya ini ada 2 kalinya nih ya. Nah, kita masukkan luas 1 360 ditambah 289 dikurangi yang tidak diarsir 529, kemudian kita bagi 2. Jawabannya ini kita jumlahkan adalah 649 kurangi 529 dibagi 2 adalah 120 per 260 cm persegi. Berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 27, penerapan bangun datar. Ada sebuah taman berbentuk trapesium sama kaki. Ini trapesium sama kaki. Ini bagian yang sejajar adalah 40 dan 16, berarti yang atas ini 16, yang bawah 40. Kemudian tingginya adalah 16. Kemudian di sekelilingnya ini diberi tiang lampu yang jaraknya 4 meter. Ada berapa tiang lampu? Maka kita cari bagian yang kaki yang sama sebelah kanan kiri ini berapa. Ini kita selesaikan. Jadi kita tarik. Maka karena bagian alas yang bawah 40, yang atas 16, maka sisanya adalah 40 dikurangi 16. 40 dikurangi 16 adalah 24 bagi 2 adalah 12.
Nah, maka dengan triple Pythagoras ada 12, 16, terus berapa? Misalnya X, ini X ya. Maka ini bisa kita bagi dua, berarti ada bagi 4 ya, bagi 4 ini berarti 3, 4, maka yang X ini 5. Berarti yang X ini adalah 5 dikalikan 4, 20. Nah, berarti bagi yang sama ini 20 meter semua. Nah, berarti kelilingnya, kita cari keliling trapesium. Keliling trapesium itu adalah menjumlahkan sisi-sisinya. Jadi ada 40 ditambah 16 terus ditambah 20 tambah 20. Berarti kan 40 sama 40 80 tambah 16 96 meter. Maka banyak tiangnya ini langsung kita bagi dengan jarak antar tiang adalah 4. 96 dibagi 4 adalah sama dengan 24 tiang. Berarti jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 28 adalah mencari luas keramik. Luas keramik yang mengelilingi kolam. Jadi ada kolam renang yang berukuran 15 sama 10. Ini kita gambar sketsanya. Ini adalah kolam renangnya. Misalkan ukurannya adalah 15 meter sama 10 meter. Kemudian di sekeliling kolam itu dibuat jalan mengelilingnya. Nah, ini jalannya adalah lebarnya 1 meter. 1 meter, ini juga 1 meter. Nah, maka kita cari ukuran keramiknya. Kalau ini berapa luasnya? Kita cari ukuran luarnya. Berarti luarnya kan kita tambahkan 15 tambah 1, 1 berarti 17 meter. Yang lebarnya juga 10 tambah 1 atas 1 bawah berarti 12 meter. Berarti luas keramik bisa kita peroleh yaitu dengan mengurangkan luas ukuran luar dikurangi luas ukuran dalam. Nah, berarti ukuran luar itu adalah panjang kali lebar 17 kali 12 dikurangi ukuran dalam adalah 15 kali 10. Maka 17 kali 12 204 kurangi 150 yaitu sama dengan 54 meter persegi. Jadi luas keramiknya adalah 54 meter persegi. Jawabannya yang D. Selanjutnya adalah nomor 29. Jadi mencari besarnya sudut AOD ini diketahui sudut CBO 41 dan CDO 27 kita masukkan dalam gambar. Jadi yang diketahui adalah CBO-nya 41, kemudian CDO-nya adalah 27. Nah, ini kita hubungkan dulu C dengan O. Maka segitiga yang bagian kiri dan kanan ini adalah segitiga sama kaki. Karena sama kaki, maka sudut yang di atas yang OCB adalah juga 41. Kemudian yang DCO juga 27. Sehingga sudut keliling DCB itu besarnya adalah 27 derajat ditambah 41 derajat adalah 68. Ini adalah sudut keliling. Sudut keliling ini menghadap busur BD. Nah, berarti kita cari sudut pusat yang menghadap busur BD yaitu sudut pusat BOD. Berarti 2 kali DCB. Berarti adalah 2 kali 68. Adalah sama dengan 136 derajat. Nah, yang kita cari bukan besarnya sudut BOD tapi sudut AOD. Karena sudut AOD ini pelurusnya dengan BOD, berarti sudut AOD adalah 180 derajat dikurangi 136 derajat, hasilnya 44 derajat. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 30 adalah soal transformasi terhadap garis X sama dengan H. Kemudian diteruskan dengan rotasi 90 derajat adalah negatif. Jadi rotasi min 90. Nah, ini kita tuliskan dulu rumusnya untuk mengingatkan anak-anak semua. Jadi kalau ada titik X, Y dicerminkan X sama dengan H adalah rumusnya 2H kurangi X, Y. Kemudian rumus kedua kalau ada titik X, Y dirotasikan yaitu dengan pusat di 0 sebesar min 90 derajat karena adalah searah jarum jam, maka bayangannya adalah Y, min X.
Nah, dari rumus ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal di atas. Adalah titik semula min 4,8 ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Berarti hanya 5. Berarti bayangannya adalah 2 kali 5, 2H. Berarti 2 kali 5 dikurangi min X, kurangi min 4,8. Berarti aksen adalah 10, min sama min jadi plus, 0,8. Berarti aksen adalah 14,8. Nah, kemudian titik ini, bayangan pertama ini kita teruskan lagi ke transformasi kedua, yaitu dengan rotasi. Rotasinya adalah rotasi pusat 0 sebesar min 90 derajat. Maka bayangannya adalah menjadi, yaitu kalau XY menjadi Y, min X, maka menjadi 8, min 14. Berarti jawabannya bayangan kedua adalah yang itu, yaitu yang A. Nomor 31 masih transformasi. Ada titik B 9, min 2. Jadi B adalah 9, min 2. Ini ditranslasikan min 5, 3. Maka bayangannya adalah cukup kita jumlahkan 9 ditambah min 2, min 5 ya, min 2 ditambah 3. Maka bayangannya adalah 4,1. Kemudian titik bayangan titik 4,1 ini kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan K. Ini menghasilkan bayangan kedua adalah 4, min 13. Kita perhatikan yang bagian depan tetap, yang berubah yang belakang. Ini menunjukkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Berarti kita mencari sumbu cerminnya ya. Jadi kita pahami, kalau kita mencari sumbu cermin, misalkan ada titik A sama B, terus mencari tengah-tengahnya, ini bisa kita peroleh dari jumlah A tambah B, ini kemudian dibagi 2. Sama, berarti kalau mencari nilai K, berarti titik Y yang asal ditambah Y bayangan, aksen, dibagi 2. Y asal kan 1, ditambah dengan min 13 dibagi 2. Berarti min 12 bagi 2 adalah min 6. Nah, ini adalah nilai K-nya, maka jawabannya adalah yang C. Berikutnya adalah soal kesebangunan, jadi mencari panjang AC. Panjang AC-nya berapa? Ini kita, biar lebih jelas ini saya gambar. Segitiga yang pertama adalah segitiga ACB. Jadi kemudian yang kedua adalah segitiga A, B, E. Ini panjangnya berarti 3 tambah 3 tambah 9 adalah 12. Kemudian sini adalah 8, sini 9, sudut yang sama di A. Nah, nanti kita sesuaikan. Kemudian sudut B ini berimpit ya. Maka untuk mencari sisi AC, berarti kita buat perbandingan. Nanti AC itu pasangannya adalah dengan AE. Berarti AC itu per AE. Nah, jadi AC itu per AE akan sama dengan 12. Nah, 12. Jadi 12 ini AB. AB-nya kan di depan sudut 0. Maka pasangannya juga di depan sudut 0. Nah, berarti AB per BE. Berarti AC belum tahu. AE-nya adalah sudah diketahui adalah 4. Jadi AE-nya itu 4. Kemudian sama dengan AB-nya adalah 12 dibagi BE-nya adalah 8. Berarti AC sama dengan kali silang 4 kali 12 adalah 48 dibagi 8 adalah 6 cm. Berarti panjang AC-nya adalah 6 cm. Selanjutnya nomor 33 adalah mencari banyak rangka limas yang bisa dibuat. Jadi limasnya itu alasnya persegi, kemudian rusuk alasnya 30 dan rusuk tegaknya 24. Ini kita gambar ya. Ini adalah bangun limas yang alasnya persegi, rusuk alasnya adalah 30, jadi 30 persegi, kemudian yang tegaknya adalah 24. Berarti kalau kita perhatikan
untuk membuat satu limas ini maka dibutuhkan ada 4 bagian. Jadi kerangkanya limas ini kalau kita jumlah, jadi kerangka limas ini yang pertama adalah 30-nya itu kali 4 ada 120, kemudian 24-nya juga kali 4 yaitu 96, dan ini kalau kita jumlah adalah 216 cm. Jadi kalau satu limas ini membutuhkan 216 cm, padahal yang dimiliki kawatnya adalah 10 meter atau 1000 cm. Maka kita cari banyaknya limas yang bisa dibuat. Berarti tinggal kita bagi 1000 ini kita bagi dengan 216. Dan ini kalau kita hitung nanti akan ketemu 4,6 sekian gitu ya. 46. Berarti maka paling banyak berarti ada 4 limas, ada 4 kerangka limas, karena kelebihan 6 ini sebagai sisanya kawat yang tidak terpakai. Jadi jawabannya adalah yang 4. Selanjutnya nomor 34 adalah mencari luas permukaan prisma yang diketahui panjang OP-nya 10, kemudian KL-nya adalah 16, OK-nya adalah 8, kemudian LM-nya adalah 9. Jadi prisma ini prisma yang alasnya berbentuk adalah trapesium, jadi bukan persegi panjang. Kenapa? Karena bagian sisi yang sejajar, sisi sejajar yang sama. Jadi sisi yang sejajar dan bentuknya sama ini adalah trapesium. Maka kalau alasnya trapesium berarti 9 ini adalah sebagai tingginya prisma singkat TP, kemudian 8 ini adalah sebagai tingginya trapesium singkat TT. Jadi ada 2 tinggi ya, tinggi prisma dan tinggi trapesium. Langkah berikutnya untuk rumusnya kita tuliskan. Jadi untuk mencari luas prisma itu kan ada 2 luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Jadi 2 luas trapesium ditambah keliling trapesium kali tinggi. Karena ini ada unsur keliling trapesium, berarti kita mencari panjang BL. Nah, ini kita tarik dulu B ke bawah. Berarti sisanya adalah 6, ini adalah 8 dengan triple Pythagoras, berarti panjang BL adalah juga 10. Ini bisa kita masukkan. Jadi luas alas ini luas trapesium. Nah, luas trapesium itu adalah setengah kali jumlah sejajar, misalkan sejajarnya A tambah B, kalikan tingginya trapesium TT ditambah keliling trapesium, berarti misalkan A tambah B tambah C tambah D, sisi-sisinya dikalikan tingginya prisma. Ini kita coret duanya, maka akan diperoleh bahwa A tambah B nya itu adalah 10 ditambah 16 kalikan tingginya trapesium 8 ditambah kelilingnya adalah 16, 8, kemudian 10 ditambah 10 kali 9. Maka ini adalah yaitu 10 tambah 16 26 dikalikan 8 ditambah 16 tambah 8 tambah 10 tambah 10 yaitu 20, 36, 44 kalikan 9. Nanti kita tulis di bawah sini 26 dikalikan 8 itu adalah 208, kemudian ditambah 44 kali 9 adalah 396, maka hasilnya adalah 604 cm persegi. Jadi hasilnya adalah yang C, ini jawabannya. Nomor 35 kita berbicara limas lagi. Jadi bangun ruang sis datar ini diketahui keliling alasnya adalah 72. Jadi kalau keliling alasnya 72 berarti nanti sisanya adalah 72 sisinya ya, maksudnya sisinya 72 dibagi 4 itu 18 cm. Maka ini sisinya 18, ini 18. Kemudian TP nya ini adalah 15, berarti kita mencari tingginya 5, kita tarik ke bawah. Jadi ini segitiga siku-siku, maka separuhnya 18 adalah 9. Jadi triple Pythagoras, jadi ada tingginya 59 belum tahu ya, kemudian ada 9, ada 15, ini kita bagi 3 semuanya kan 5, 3, 4, maka tingginya adalah 4 kali 3 12 cm. Nah tingginya 12 ini, berarti volumenya itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi berarti sepertiga kali sisi kali sisi.
beri 18 kali 18 kalikan 12, kita coret 3-nya dengan 12 adalah 4, 18 kali 18 324 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 1296 cm3, maka jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya adalah merupakan gabungan setengah bulat dengan kerucut yang dicari volumenya. Maka untuk mencari volumenya itu berarti tinggal menjumlahkan volume setengah bulat ditambah dengan volume kerucut. Nah, di sini adalah jari-jarinya sama, yaitu nanti 3. Jari-jarinya 6 ya. Tingginya adalah 10, ini tingginya kerucut, berarti kita masukkan setengah bulat. Kalau 1 bulat 4/3, kalau 1 bulat berarti 2/3 pi r pangkat 3, volume kerucut 1/3 pi r kuadrat kalikan tinggi. Nah, dari dua suku ini kita faktorkan, yang sama kita keluarkan. Pertama, bilangan depannya koefisiennya adalah 2/3 sama 1/3, berarti saya keluarkan 1/3, ada pi, kemudian ada r kuadrat, maka sisanya yang bagian depan menjadi 2r, yang bagian belakang berarti tinggal t saja. Kemudian kita masukkan, maka volumenya adalah 1/3 kali pi nya tetap, r-nya di sini adalah 6, berarti 6 kuadrat dikalikan 2 kali 6 ditambah 10. Berarti 1/3 pi kali 36, 2 kali 6 ini 12, 12 tambah 10 adalah 22. Ini kita coret 3 sama 3, 6 adalah 12, berarti 12 pi dikalikan 22. Nanti hasilnya adalah berapa? 264 pi cm3. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor berikutnya adalah nomor 37, dan ini adalah nomor soal hot. Jadi ada wadah yang berbentuk gabungan tabung dengan setengah bulat, yang satu berisi air, kemudian ini dipindahkan di posisi yang kedua, yaitu posisi yang dibalik. Jadi bagaimana tingginya di posisi yang kedua. Jadi kita cari, kalau di sini 3 cm, jadi di sini 3 cm itu diameternya tabung, maka jari-jarinya bola ini juga adalah 1,5, sama dengan jari-jari tabung. Ketinggian totalnya adalah 5,5, berarti ketinggian air di dalam tabung ini adalah 4. Dari mana? Dari 5,5 dikurangi 1,5. Ini misalkan sebagai T1. Jadi tinggi di tabung 1. Nanti yang kita cari adalah T2. Karena ini airnya sama di tabung 1 maupun tabung 2, berarti kita samakan adalah volume 1 itu sama dengan volume 2. Volume 1 merupakan gabungan dari setengah bulat, berarti 2/3 pi r pangkat 3 ditambah volume tabung, volume air yang berada dalam tabung, yaitu T1, sama dengan volume 2, yaitu pi r kuadrat kali T2 nanti. Nah, ini kanan kiri ada yang sama. Yang sama adalah pi nya, ini kita coret, semuanya kita bagi pi. Kemudian ada lagi yaitu r-nya, r-nya juga sama. Maka yang r kuadrat kita ini kita bagi r kuadrat juga habis. Berarti yang r pangkat 3 tinggal r saja, pangkat 3-nya kita coret. Ya, tinggal 2/3 dikalikan r, ya, ditambah dengan T1 sama dengan T2. Kita masukkan, berarti 2/3 dikalikan 1,5 ditambah T1-nya 4 sama dengan T2. Seperti ini kita coret 3-nya dengan 1,52, maka hasilnya 1 ditambah 4, yaitu T2. Berarti kesimpulannya T2 adalah 5 cm. Jadi bisa dikerjakan dengan mudah, menyamakan volume air di bagian 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 38, ini adalah mencari rata-rata ya, jumlah nilai 3 anak yang nilainya sama. Jadi ada 10 anak, rata-ratanya 76. Kemudian ya terinci ada 3 anak itu nilainya sama dan tidak diketahui. 5 anak nilainya 80, kemudian 2 anak nilainya 75. Yang ditanyakan jumlah di nilai 3 anak. Jadi kita kerjakan bahwa rata-rata itu kan artinya
jumlah data dibagi banyak data. Di sini berarti nanti kita rinci, jadi rata-ratanya kan 76, jumlah datanya itu ada pertama 3 anak. Lah 3 anak ini kita misalkan nilainya X, maka jumlahnya adalah 3X ditambah yang berikutnya 5 anak, jadi 5 kali 80 ditambah 2 anak berarti 2 kali 75, ini dibagi jumlahnya karena ada 10 anak berarti per 10, kemudian kita kalikan silang, maka diperoleh ini berarti per 1 ya, di 3X ditambah 5 kali 80 itu 400 ditambah 2 kali 75 adalah 150, 10 kali 6 adalah 760. Maka dari sini bisa kita peroleh bahwa 3X ditambah 400 ditambah 150 adalah 550 sama dengan 760. Berarti 3X 760 dikurangi 550, 3X sama dengan 210. Nah, jadi 3X ini menunjukkan jumlah 3 anak. Maka jawabannya yaitu 210, yaitu yang C. Selanjutnya nomor 39, diagram lingkaran apabila diketahui adalah buku kesenian itu ada 200 eksemplar. Nah, ini dinyatakan diagram lingkaran dalam bentuk persen. Jadi di sini komputernya siku-siku, maka ini dinyatakan persentase adalah 25%. Kita cari yang persentase kesehatan ini berapa persen. Ini kita jumlahkan totalnya. Jadi 25 tambah 20 tambah 22 tambah 15 ini kalau dijumlahkan 82%. Maka yang kesehatan ini bisa kita hitung. Bagian yang kesehatan itu prosentasenya berapa, yaitu 100 dikurangi 82 berarti 18%. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk mencari banyak buku. Maka banyak buku itu bisa kita cari banyak buku kesehatan, yaitu prosentasenya kesehatan. Jadi nanti persen kesehatan, bagian persen kesehatan ini dibagi persen yang diketahui, kemudian dikalikan dengan jumlah yang diketahui. Nah, jadi persentase kesehatan ini kan tadi 18%, maka 18% per yang diketahui adalah kesenian. Nah, kesenian ini adalah 20, berarti per 20% kalikan jumlah kesenian yaitu 200, jadi kalikan 200. Nah, ini kita coret, jadi persentasenya kecoret, berarti yang 200 dibagi 20 adalah 10, berarti 10 kali 18 180 eksemplar. Jadi banyaknya buku kesehatan adalah 180 eksemplar, jawabannya yang A. Selanjutnya nomor yang terakhir adalah nomor 40 mengenai peluang. Jadi ada 2 buah dadu yang dilemparkan, yang dicari peluang jumlah mata dadu yang kurang dari 6. Jadi kita cari NS semua kejadian. Kalau 2 dadu adalah 6 kali 6 itu 36. Karena yang dicari itu kurang dari 6, jadi ini kita data kejadian apa saja yang kurang dari 6. Pertama jumlahnya mata dadu 2, 3, 4, dan 5, ini yang kurang dari 6. Yang 2 itu misalnya 1,1, yang 3 adalah 1,2, 2,1, kemudian yang 4 adalah 1,3, kemudian 2,2, kemudian 3,1. Yang 5 adalah 1,4, 2,3, kemudian 3,2 dan 4,1. Ini kalau kita hitung masing-masing ini membentuk bilangan yang urut. Pertama 1, 2, 3, 4. Nanti kalau kita teruskan juga gitu. Ya. Berarti ini kita jumlahkan. Semua kejadian ini jumlahnya ada 10 kejadian. Maka peluang itu rumusnya adalah NA per NS. NA itu kejadian yang ditanyakan, NS itu semua kejadian yang mungkin terjadi. Maka 10 per NS-nya adalah 36. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 2 semuanya, berarti 5 per 18. Jawabannya adalah yang B. Demikian tadi mengenai pembahasan contoh soal ujian sekolah.
di bagian 2. Semoga anak-anak memahami tentang pembahasan soal ini dan tetap semangat belajarnya. Semoga anak-anak semuanya sukses dalam menempuh ujian sekolah, mendapat nilai yang baik dan memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.